Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak ya. Ya. Baik Mbak, saya Helga Sabri, mahasiswa fisioterapi UI 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cerebral palsy pada anak. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu fisioterapi pediatri. Fisioterapi pediatri adalah fisioterapi khusus anak-anak untuk membantu awal deteksi pada masalah tumbuh kembang anak dan menggunakan media peralatan yang bervariasi untuk membantu mengatasi berbagai gangguan tumbuh kembang yang dialami oleh anak. Oleh karena itu, fisioterapi bukan cuma berfokus pada orang dewasa saja Mbak, tapi ada fisioterapi pediatri yang berfokus pada tumbuh kembang anak kita. Kita lanjutkan Mbak. Nah, fokus utama fisioterapi pediatri ini yang pertama itu ada Mbak ya, keahlian pada gross motor dan fine motor sesuai milestone, dan dimana ada penguatan otot tulang pada anak. Itu adalah fokus fisioterapi kita. Yang kedua itu ada keseimbangan dan koordinasi gerak anak. Dan yang terakhir itu ada penguatan daya tahannya dan kognitif sensoris integrasi anak. Oke, kita lanjut Mbak ya. Nah, ini contoh-contoh kasus pediatri Mbak. Pertama itu ada delayed development, global delayed development, cerebral palsy, epilepsi, Down syndrome, autisme, dan banyak lainnya Mbak ya. Nah, sekarang kita ambil satu contoh kasus yang Mbak, cerebral palsy. Cerebral palsy ini adalah Mbak penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerak atau kondisi tubuh anak. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Oke Mbak, cerebral palsy ini berpengaruh banget saat kandungan anak pada ibunya. Ya, karena itu ibunya harus menjaga makanan, jaga kondisi vitamin mbaknya juga, daya tahan mbak juga. Nah, selain itu ada juga disebabkan oleh persalinannya. Mungkin saat persalinan bidan itu salah melakukan persalinan pada anak yang akan mengakibatkan anak cacat, yaitu cerebral palsy. Ini Mbak, ada beberapa penyebab cerebral palsy. Yang pertama itu perubahan pada genetik pada orang tuanya, yaitu perubahan genetik Mbak yang nggak sesuai sama orang tua. Saat perubahan genetik ini kita cocok, maka anak akan menjadi cacat gitu. Oke, lanjut ada infeksi pada saat hamil. Contoh infeksi itu kayak cacar, rubella, sifilis, infeksi toksoplasma, dan lain-lain. Lanjut ada berat badan bayi yang kurang rendah lahirnya, yaitu kurang dari 2,5 kg. Itu bisa beberapa penyebab cerebral palsy. Lanjut Bang, ada itu kurangnya suplai oksigen pada anak. Itu sangat mempengaruhi karena asupan oksigen pada persalinan sangat harus dibutuhkan biar anak sehat dan persalinan jadi lancar. Lanjut ada kelahiran yang prematur, yaitu lahir pada usia kehamilan kurang dari 30 minggu atau 9 bulan. Lanjut ada kelahiran sungsang, yaitu lahir dengan kaki terlebih dahulu yang keluar. Biasa kalau kelahiran yang keluar dulu itu kan kepala, tapi kalau dalam kondisi ini yang keluar itu bukan kaki. Sungsang. Lanjut Mbak ya. Nah, pertanyaan kita, mungkinkah cerebral palsy ini bisa sembuh? Orang memikir anak-anak yang punya keterbatasan ini bisa sembuh nggak nih gitu? Yang susah jalan atau gimana? Tapi kan yang asal Mbak tahu, kesembuhan itu bisa dengan 3 cara aja. Yang pertama, niat, doa, dan usaha. Kalau misalnya ada niat, doa akan mengikuti, usaha akan mengikuti. Karena itu apapun penyakitnya, kalau kita ada niat, doa, dan usaha, insya Allah itu bakalan terkabulkan. Dan tergantung dengan yang di atas Yang Maha Kuasa. Nah, Mbak, ini adalah tata laksana fisioterapi yang pada kasus cerebral palsy tadi. Yang pertama itu ada beban anak. Beban anak ini bertujuan untuk mengurangi spasme pada otot anak itu, atau ketegangan pada otot anak. Terus ada hidroterapi.
hidroterapi ini berguna untuk menguatkan atau ketahanan otot anak tersebut. Kayak dia bergerak yang biasanya selama 2 menit, dengan kita bisa hidroterapi dia bisa bergerak lebih lama lagi atau 5 menit. Itu tergantung latihannya. Lanjut ada misex itu sama juga dengan bobot anak, bertujuan untuk mengurangi spasme otot atau ketegangan pada bayi atau anak yang mengalami cerebral palsy. Dan yang terakhir ada terapi latihan. Terapi latihan ini sama kayak anak cerebral palsy ada yang susah jalan. Nah, dengan terapi latihan kita mengajarkan gimana sang anak bisa jalan kembali secara normal. Itu tujuan kami fisioterapi pada kasus cerebral palsy tersebut. Oke Mbak, sekian dari saya. Untuk itu apakah ada pertanyaan tentang cerebral palsy? Ya sepertinya sudah jelas menjelaskan. Oke, sekian Mbak, terima kasih banyak ya. Semoga beres ya. Terima kasih Mbak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Heldo Sabri, mahasiswa fisioterapi UI 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, saya akan mempersiapkan PPT-nya dulu terlebih dahulu. Sebentar. Apakah sudah tergambar jelas, Mbak? Sudah. Oke. Sebelum kita mengarah ke kasus pada tumbuh kembang anak, kita lanjutkan ke yang pertama. Sebelum itu kita akan menjelaskan kepada mama sekalian apa itu fisioterapi pediatri. Fisioterapi pediatri adalah fisioterapi khusus anak-anak untuk membantu awal deteksi pada masalah tumbuh kembang anak dan menggunakan media perawatan yang bervariasi untuk membantu mengatasi berbagai gangguan tumbuh kembang anak yang dialami oleh anak. Karena itu, fisioterapi ini tidak cuma berfokus pada orang dewasa saja atau lansia, tapi fisioterapi juga berfokus pada anak-anak, itu fisioterapi pediatri. Kita lanjutkan ya Mbak ya. Nah, ini adalah fokus utama fisioterapi pada pediatri. Yang pertama itu ada keahlian pada gross motor dan fine motor sesuai nilai STOR. Yang kedua ada keseimbangan dan koordinasi gerak. Dan yang terakhir adalah penguatan daya tahannya dan kognitif sensori integrasi. Lanjut. Inilah contoh kasus fisioterapi pediatri. Ada cerebral palsy, epilepsi, Down syndrome, autisme, dan lain-lainnya. Banyak kasus yang terjadi pada anak-anak yang berhubungan dengan fisioterapi. Contohnya yang saya gambarkan di PowerPoint saya. Mari kita lanjutkan ya mulai. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus fisioterapi pediatri yang bernama cerebral palsy. Cerebral palsy ini adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh anak. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Dan gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Baik Mbak, cerebral palsy ini tidak hanya terjadi dalam kandungan saja. Bisa terjadi pada proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Biasanya contohnya kayak gini, saat anak lahir di sebuah persalinan, anak itu mengalami kegagalan saat bersalin. Contohnya kayak sungsang, yang dimana posisi yang biasanya posisi yang keluar dulu itu ada kepala, akan tapi ini kaki yang keluar duluan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penyebab cerebral palsy. Yang pertama itu ada perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak. Dan yang biasanya kita ketahui, anak akan mengikuti gen orang tuanya. Akan tetapi pada kasus ini ada terjadi beberapa perubahan pada gen yang membuat anak tersebut jadi cacat.
Yang kedua ada infeksi saat hamil, contohnya itu kayak ada rubella, sifilis, dan lain-lain sebagainya. Makanya saat para wanita hamil harus menjaga kesehatan tubuhnya dan apalagi menjaga dirinya dari infeksi. Dan lanjut ada berat bayi yang kurang, yaitu kurang dari 2,5 kilogram. Biasanya ini anak-anak yang lahir dengan berat badan 2,5 kilogram itu bisa mendapatkan penyakit cerebral palsy ini. Dan lanjut adanya kurangan suplasi oksigen pada otak bayi, kelahiran prematur, yaitu lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Dan yang saya jelaskan tadi, kelahiran sungsang, yaitu lahir dengan kaki terlebih dahulu keluar. Oke, kita lanjutkan. Mungkinkah cerebral palsy ini bisa sembuh? Nah, untuk kesembuhan penyakit anak ini, menurut mbak-mbak sekalian, bisakah nggak anak-anak yang sudah punya kecacatan fisik bisa sembuh? Contohnya pada kasus cerebral palsy ini. Menurut mbak sekalian bisa nggak? Bisa sembuh. Nah, biasanya orang tua yang sudah malah mendapatkan anak yang mempunyai penyakit cerebral palsy ini akan merasa putus asa. Akan tetapi sebenarnya penyakit ini bisa sembuh dengan 3 tahap doang. Yang pertama itu niat, doa, dan usaha. Kalau niat sudah ada, doa dan usaha bakalan terkumpul. Karena sesuatu penyembuhan dan sesuatu jalan pasti ada jalannya untuk bisa sembuh. Dan ini adalah tata laksana fisioterapi pada kasus cerebral palsy. Yang pertama itu ada beban anak. Beban anak ini di mana fisioterapi mencegah spasme otot pada anak yang membuat tegangnya otot pada anak. Yang kedua itu ada hidroterapi yang mana membuat endurance pada anak biar anak bisa bertahan lama. Contohnya seperti yang biasanya dia bisa jalan 2 menit doang, tapi dengan hidroterapi dengan kekuatan mengajarkan cara jalan lebih lama kekuatan ototnya gitu, bisa anak ini bisa berjalan selama 5 menit gitu. Terus ada MISEX juga. MISEX ini sama dengan beban anak, yang dimana ada palpasi pada anak biar tidak terjadinya spasme otot atau ketegangan otot pada anak. Dan lanjut ada terapi latihan. Di terapi latihan ini mengajarkan anak yang biasanya susah jalan, tapi di tim fisioterapi akan mengajarkan anak ini bisa jalan normal, bisa membuat anak ini jalan bisa normal kembalinya. Oke, sekalian membahas presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Sebelum itu, apakah mamanya ada pertanyaan? Oke, dengan itu saya bilang cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.